Indonesia bahagia. Ya, selamat berjumpa dalam program Family Coaching. Nah, ini program di mana saya mengajar mengenai keluarga, baik itu pernikahan atau parenting. Tapi di awal-awal ini saya akan fokus pada parenting dulu, karena untuk pernikahan sudah ada serial yang lain yang namanya Married Insight, di mana di situ saya monolog ya, nggak ada tamu. Tapi nantinya juga rencana ke depan saya akan mengajak beberapa teman untuk berdialog bersama-sama, baik sesama konselor, sesama motivator, sesama coach, sesama hamba Tuhan. Kita berbagi insight. Nah, sekarang ini dalam family coaching ini lebih utama akan di episode yang awal akan banyak berbicara mengenai parenting. Kali ini kita hadirkan ya rekan pelayanan, dulu sih pernah jadi anak buah saya, tapi setelah alumni bukan anak buah lagi, tetapi sesama hamba Tuhan ya. Dan dia adalah guru sekolah minggu, nggak tahu berapa puluh tahun, sama dengan tamu sebelumnya Kak Pujianto ya. Dia bisa sulap, bisa storytelling, bisa panggung boneka, bisa training guru, bikin pokoknya kalau ada masuk Instagramnya nanti dia akan kenalkan ya, itu ada macam-macam alat sekolah minggu untuk guru dijual, disediakan training. Jadi nanti biar mengenalkan siapa dia, ya Raja Wali Kecil kalau nama ininya pelayanannya, tapi dia bernama Kak Yudi, Kak Iswa Yudi, ya. Selamat datang Kak Yudi. Shalom Pak, ya terima kasih udah diundang nih di acara ini. Sebut Kak Yudi aja ya. Ya, namanya sih Daniel Iswa Yudi, tapi biasa dipanggil Kak Yudi aja Pak. Oke, boleh dikenalkan dulu pelayanannya, boleh webnya atau Instagramnya, silakan. Oke, ya saya melayani di Raja Wali Kecil Ministry. Ini sebenarnya pelayanan sudah sejak saya waktu kuliah. Jadi dulu pelayanannya itu di pelayanan anak-anak jalanan. Anak-anak jalanan sekitar kolong jembatan di Selipi, Tomang, lalu base camp-nya dulu ada di Menteng itu. Saya bantu-bantu dokter di situ kalau hari Kamis gitu ya, anak-anak jalanan dikasih pengobatan, kasih makan gratis gitu. Nah kemudian sempat vakum karena lulus, lalu full timer di gereja, sampai akhirnya keluar dari full timer, terus ketemu Pak Jarot. Nah itu sama-sama bikin Happy Holy Kid dulu ya, panggung boneka film boneka. Nah ketemulah di situ teman Kak Darmadi, Kak Puji, lalu karena Happy Holy Kid ini kan buat umum, lalu banyak gereja juga yang ngundang, karena kesannya Happy Holy Kid kan Kristen gitu, karena ada sekolahnya yang Kristen gitu. Boleh nggak pelayanan Happy Holy Kid? Oh kami di umum. Akhirnya kita membentuk lagi yang Raja Wali Kecil, dihidupkan lagi dengan personilnya saya, Kak Darmadi, dan Kak Puji. Trio. Itu awalnya pelayanan ya jadi trio sampai hari ini Pak. Ya itu melayani di anak-anak, khususnya di pelayanan anak ya, pelatihan guru juga, KKR anak, retreat anak gitu. Nah, pokoknya kami pengennya fokus di anak aja lah, nggak usah kemana-mana gitu ya. Nah, kalau teman-teman kalau mau menghubungi sosmednya apa? Sosmednya? IG-nya itu Kak Yudi Rachil, Facebook-nya Kak Yudi. Lalu kita punya blog namanya rajawalikecil.com ya. Ada bahan-bahan sekolah minggu di situ, silakan dilihat dan gratis. Oke, nah saya sekarang mau nanya ya, kan saya dengar nih ya, dulu nggak tahu kalau sekarang, kan terakhir juga saya dengar dari Kak Puji bahwa istrinya sudah sehat, antusias, semangat hidup, bahkan diajak bergabung menjadi agen properti, bahkan dapat bonus ke luar negeri. Jadi ketika ada harapan, ada semangat, malah sehat. Tapi dulu kan pernah ya sakit dalam waktu yang cukup lama gitu. Nah, nanti lain kali kita akan bahas juga dari sisi menjadi seorang suami. Tapi kali ini dalam sisi menjadi seorang ayah. Nah, gimana apa yang Yudi lakukan sebagai seorang ayah ketika istri dalam kondisi sakit? Kalau ingat, tahu saya kan bed rest-nya cukup lama, ya. Kalau capek dikit
sakit lagi. Oke, tolong ceritakan apa yang terjadi dan juga sekaligus kesaksiannya. Terima kasih. Tahun 2002, istri dulu masih pacaran. Tahun 2002 itu kami mau nikah sebenarnya, tapi dia sakit, masuk rumah sakit selama 40 hari di Siloam waktu itu. Akhirnya angkat tangan, dirujuk ke PGI Cikini, dan diagnosa awal itu demam berdarah, kalau nggak tipes, tapi nggak, trombosit turun terus sampai 6.000. Akhirnya di Cikini itu dia di BMP itu di bor tulang belakangnya, sampai akhirnya ketahuan bahwa dia autoimun jenisnya ITP, ya, idiopathic thrombocytopenia purpura itu ya. Jadi autoimun yang menyerang keping darah merahnya. Jadi setelah menikah itu sebenarnya kita nggak punya dokter bilang kami nggak bakal punya anak karena darah istri saya itu akan sulit untuk jadi embrio gitu ya. Jadi kami berdoa kalau boleh Tuhan sesudah menikah ini langsung punya anak aja gitu ya. Kami berdoa dan itu cukup berat waktu dia hamil, dan setiap jam 12 malam saya berdoa, saya pengen minta punya satu anak. Lalu sampai umur 4 bulan itu berat sekali, dan di umur 5 bulan belum ketahuan anaknya cewek atau cowok, tapi di umur 5 bulan itu saya dapat mimpi saya punya anak perempuan, saya ajak keliling KKR gitu ya. Lalu saya yakin saya udah siapkan nama. Dan benar begitu lahir dia perempuan, saya kasih nama Jessica Miracle Graciela. Karena dia itu termasuk miracle juga gitu ya. Karena kasus-kasus seperti dia itu akan sulit punya anak. Nah, lalu singkat cerita, saya pikir dia sudah sembuh, Pak. Saya pikir sudah sembuh karena nggak pernah kumat gitu ya. Nggak pernah kumat dan udah nggak minum obat lagi. Cuma dari makanan. Saya pikir sudah sembuh, tapi di usia anak saya umur berapa ya? Pokoknya kelas 2 SD, dia mulai drop lagi. Dan sempat berapa kali dirawat, bed rest di rumah sakit, transfusi darah juga. Lalu cukup berat karena kami nggak punya pembantu, jadi saya bekerja beres-beres rumah juga sampai satu ketika saya baru nyampe kantor, dia kumat, saya pulang. Lalu anak saya pulang sekolah, Pak, Mama kumat. Saya pulang juga. Makanya waktu kerja sama Pak Jera, saya sering izin gitu ya. Sampai akhirnya saya nggak enak gitu kan. Saya nggak enak, akhirnya kalau begini saya nggak jadi contoh buat teman-teman. Akhirnya saya resign, saya mundur saja. Dan saya merawat dia, sekaligus merawat anak saya. Nah, cukup berat juga jadi seorang ayah, tapi juga merangkap seorang ibu. Dan saya punya 2 anak gitu ya. Istri yang mesti dirawat, dan anak juga yang mesti dirawat gitu. Nah, tapi ya berkat pertolongan Tuhan, ternyata Tuhan menolong saya bisa gitu ya, bisa, dan justru dari kesulitan itu saya bisa survive, malah bisa belajar banyak hal gitu ya. Sampai hari ini. Apa yang paling terkesan atau pelajaran dari Tuhan yang paling dikenang gitu ketika istri harus bed rest berminggu-minggu atau malah mungkin hitungannya bulan ya, karena diulang lagi dan harus menjadi ayah dan menjadi ibu. Pelajaran insight apa dari Tuhan apa yang benar-benar sampai rasanya tuh gitu. Pelajarannya ya di awal-awal saya merasakan bahwa jadi seorang ibu itu berat gitu Pak ya. Jadi seorang ibu itu berat, jadi kita tuh mesti menghargai istri banget gitu. Wah, ternyata berat. Jadi ibu itu pagi-pagi mesti masak, siapin bekal anak, mesti ngantar ke sekolah, nanti mesti jemput lagi, mesti beresin rumah, dan sebagainya gitu ya. Itu kamu lakukan ya? Iya, saya lakukan sendiri. Karena kami nggak punya pembantu, jadi kami beresin semuanya sendiri, semua sudah beres. Ya, baru saya mulai bekerja di rumah gitu. Jadi ini mengerjakan hal-hal benar-benar menjadi ayah dan menjadi ibu beneran ya, kan masak, makanan, ngasih makan. Nah, itu jadi punya bakat baru, Pak. Bakat barunya itu masak. Bakat barunya masak sampai hari ini ya.
Karena istri saya itu sampai hari ini juga masih tetap harus dijaga, jangan sampai dia drop, walaupun dia sudah mulai beraktivitas. Nah itu puji Tuhannya ketika diajak teman ikut gabung di properti ini, dia punya semangat hidup dan hampir nggak pernah masuk rumah sakit, Pak. Hampir nggak pernah masuk rumah sakit. Ya kalau capek bed rest aja di rumah. Nah, pokoknya kalau udah ketahuan, kalau saya nyebutnya kalau bateraimu udah lemah, ya mesti dicas, udah istirahat aja gitu. Jadi ya udah sampai hari ini kami jalani itu dan sudah biasa jadinya gitu, sudah terbiasa, enggak kaget lagi gitu. Wow, puji Tuhan ya, sejak malah bergabung dalam aktivitas berbisnis ya, ikut Kak Pujianto di agen properti, dia ada semangat hidup, ada gairah ya, nggak merenungi nasibnya sendiri, nggak meratapi nasibnya, tapi mulai memandang kehidupan, lalu berusaha berguna, merasa mulia, wah ternyata malah dari situ imunnya bagus ya. Ya. Oke, dari situ balik ke parenting. Nah, kalau dari sisi mengenai menjadi seorang ayah ya, anak tunggal, perempuan, selain apa yang disaksikan, ada yang mau ditanyakan untuk saya jawab? Iya. Tadi saya mau nanya gini, ada yang berpendapat bahwa anak perempuan itu dekat dengan ayah itu bagus. Lalu, tapi dari sisi kesukuan kami, dari istri saya kan Batak, saya Jawa, itu ada beberapa saudara yang bilang, oh anak perempuan jangan deket-deket sama bapaknya, jangan ngelendot-ngelendot bapaknya, itu nggak baik, nggak sopan ya. Apa sih istilahnya, kalau orang Jawa wagu gitu loh, apa pamali atau dan sebagainya gitulah. Nah, kalau menurut Bapak gimana sih? Oke, ini bagian saya, sekarang saya akan berikan insight-nya ya, mengenai family coaching parenting, mengenai menjadi seorang ayah, peran ayah, dampak seorang ayah yang benar-benar sebenarnya kan di luar dugaan kita. Bahkan saya pun yang belajar mengenai keluarga, belajar mengenai parenting, saya tidak menyangka bahwa dampaknya sebegitu penting, segitu hebat ya. Karena itu saya sekarang akan berbagi dalam beberapa slide ya supaya lebih mudah pelajarannya. Jadi saya berikan istilah tugas ayah itu menyentuh hati, mengubah kehidupan. Kalau mau belajar lebih jauh ya ada bukunya, judulnya Menjadi Seorang Ayah. Baik buku cetak bisa, buku e-book juga ada. Jadi kalau misalnya yang mendengar streaming ini dari YouTube, lalu Pak saya di Amerika, saya di Eropa, ini dapat bukunya di mana? Mau dari kutub utara selama ada sinyal, bisa di-download e-booknya di Google Play. Memang Mbah Google ini bisa ada di mana-mana ya. Nah, apa yang saya mau jelaskan mengenai menyentuh hati, mengubah kehidupan. Saya ganti mau cerita ya. Saya punya anak 3, yang 2 perempuan. Nah, kami pernah salah satu itu benar-benar happy life gitu, milenial banget gitu ya, happy hidupnya tuh happy gitu ya, hobi. Tapi sebenarnya ya ada yang kurang gitu, barangnya sering hilang, HP-nya sering jatuh, kacanya retak, padahal belinya mahal. Belum lagi hobinya tuh nggak selesai. Dia suka sekali melukis dan kamarnya penuh dengan lukisan yang tidak selesai. Lalu ganti lagi kolase, kumpulin barang-barang bekas dan juga nggak selesai. Lalu dia ganti desain grafis, nggak selesai. Lalu saya bilang sama teman saya, ya teman, aku punya anak nih. Wah, artnya kuat sekali, tapi dia tuh kalau bikin sesuatu nggak selesai. Lalu teman saya bilang, ya biasa orang art begitu, memang nggak selesai. Lah kalau biasa ya saya nggak cari solusi kalau disebut biasa gitu. Akhirnya saya ke psikolog. Jadi saya ini hamba Tuhan, penulis buku, seorang coach yang cukup rajin ke psikolog untuk konseling menjadi pasien. Jadi saudara itu jangan begini, wah nggak usah konseling gitu. Kalau begitu bilang aja sama pasangan hidupnya, suami atau istrinya, tuh lihat Pak Jarod aja konseling. Nah, waktu saya konseling itu psikolognya bilang begini, Pak, ya itu harusnya itu nggak biasa ya, harusnya tuh selesai. Kalau nggak pasti ada masalah. Lah masalahnya apa gitu? Wah, anak saya diinterview, anak saya disuruh segala macam caranya ya, teknik gambar segala macam. Intinya adalah bahwa anak saya itu tidak selesai itu karena saya. Jadi gini,
seorang anak itu akan selesai proses perkembangan psikologisnya menuju kedewasaan psikologis. Peran ayah itu penting untuk menjadi figur di dalam hatinya. Ketika ayahnya sibuk, ayahnya jauh, jarang bermain, jarang berinteraksi, maka hanya figur ibu yang hadir di ruang jiwa si anak. Nah, itu anak salah satunya bisa menjadi unfinished. Tidak selesai perilakunya, tidak selesai karyanya, tidak selesai tugasnya. Bahkan saya khawatir nanti jangan-jangan pacaran nggak selesai, melayani nggak selesai, pekerjaan nggak selesai. Jadi apapun yang dilakukan akan tidak selesai karena hatinya yang tidak selesai. Nah, disitulah tugas ayah itu menyelesaikan, menyempurnakan kedewasaan psikologis dengan cara melalui hadir di ruang jiwanya. Nah, waktu itu saya istilah-istilah begini itu asing gitu ya. Gimana saya bisa hadir di ruang jiwanya? Maka psikolog waktu itu menyarankan ya, nanti kapan-kapan psikolognya tak ajak talk show di sini dah ya. Ya, cara membuat seseorang ayah atau ibu untuk hadir di ruang jiwa si anak itu lewat berinteraksi. Makanya saya disuruh berinteraksi, pergi bareng-bareng, ke mall bareng-bareng, jalan bareng-bareng, ngopi bareng-bareng, pergi bareng-bareng. Wah, pokoknya serba bareng-bareng gitu ya. Kita kasih contoh yang lain sedikit aja, klip mengenai pergi yang bareng-bareng. Jadi ya pokoknya kita narsis aja bareng-bareng gitu kan, namanya anak kan suka narsis ya, bahkan mungkin nggak banyak ngomong tapi yang penting bareng-bareng aja, jalan bareng ya. Nanti kalau sudah jalan bareng kan lama-lama jadi akrab. Awalnya kaku gitu kayak orang gila aja. Tapi ketika bareng-bareng itu lama-lama akrab loh. Biasanya padahal awalnya itu nggak akrab gitu ya. Tapi kita itu mulai dengan ya kita bilang yuk kita bikin video klip bareng yuk, gitu narsis bareng yuk gitu ya. Nanti setelah akrab itu kita bisa ketawa-ketawa, kita bisa bercanda-canda, lalu kita nanti pergi ngopi gitu ya. Nanti saat ngopi tadi kita bisa bicara dari hati ke hati. Nah, itu namanya kebersamaan yang menyenangkan atau berinteraksi. Ketika bersama-sama yang menyenangkan terjadi, kita ada interaksi, saya langsung lompat pada hasilnya dulu ya. Nah, hasilnya itu mengejutkan, bahkan di luar perkiraan saya. Ketika saya hadir di ruang jiwanya, karena dulu memang ternyata saya itu yang salah, saya bapak yang terlalu sibuk, saya bapak yang tidak ada waktu buat anak, saya sibuk dagang, sibuk partai, sibuk pelayanan, wah macam-macam, anak saya unfinished. Nah ternyata setelah kita orang tua ya, saya dan juga istri, tapi waktu itu lebih banyak di saya yang berubah. Maka hasilnya tuh luar biasa. Anak saya komitmen untuk kuliah, dia kuliah di RMIT Melbourne itu hampir 3 tahun loh. Boleh dikatakan tuh nggak pernah bolos, jarang terlambat, tugas kuliahnya selesai duluan, bisa wisuda tepat waktu. Yang bikin kaget saya lagi tuh perubahannya itu yang hal kecil nih, bagi saya real gitu. Ya, itu waktu saya ke tempat kosnya gitu, kamar kosnya rapi banget. Padahal dulu waktu di Jakarta rumah sendiri, kamarnya kayak kapal pecah gitu ya. Tapi sekarang setelah balik ke Jakarta ya rapi juga. Jadi ada perubahan yang menurut saya tuh luar biasa ketika orang tua yang berubah dan hadir di ruang jiwa si anak. Kamarnya rapi, bahkan anak saya itu, istri saya itu kan nggak bisa masak, jadi gimana mau ngajari anaknya masak gitu. Saya ke Melbourne, anak saya bikin sarapan, bisa masak dia, yang nomor 1 juga, yang nomor 1 di Singapura, sekarang rajin banget masak, padahal mamanya nggak pernah masak. Ya, saya tidak mengharuskan seorang wanita bisa masak juga, karena esensi seorang ibu bukan masak, tapi merawat anak, seperti perawat di rumah sakit itu kan nggak harus bisa masak, tapi perawat tahu oh ini sakitnya apa, menunya apa. Jadi kalau bisa masak puji Tuhan, nggak bisa masak yang penting dia care, dia sayang, dia menyediakan makanan entah dengan masak sendiri atau beli ya, seperti seorang perawat di rumah sakit merawat pasien. Nah itu esensi seorang ibu itu adalah perawat. Nah kalau esensi seorang ayah itu pendidik ya, untuk merubah kehidupan, menanam nilai-nilai. Nah, untuk menanam nilai-nilai itulah perlunya interaksi seorang ayah dengan anaknya. Ya, singkat kalau kembali ke cerita ke anak saya, wah dia tuh kerjaannya selesai, kalau bikin karya tuh detail sekali dan finish, selesai. Itu yang banyak orang mengalami, anaknya itu kalau bikin sesuatu nggak selesai. Bahkan akhirnya ya anak saya bisa di wisuda tepat waktu dari RMIT ada di Melbourne. Jadi apapun kata suku, kata budaya, ya
kita mewarisi budaya yang baik. Ya, kan banyak budaya dari suku-suku di Indonesia ini, kalau seluruh Nusantara ini diambil yang baik-baik, wah kita bisa punya budaya Nusantara itu yang dahsyat sekali. Ya, ada yang budaya hormat orang tua, ada yang budaya mengabdi kepada orang tua, ada budaya sungkem, sujud, budaya membantu adik-adik yang semuanya baik. Nah, tapi dalam hal misalnya ayah jangan deket-deket sama anak gitu, itu menurut saya ya harus dekat ya, seorang ayah harus dekat, dan tentunya ibunya dekat juga. Kalau hanya ayah saja yang dekat, ibunya enggak baik. Ibunya saja yang dekat, ayahnya tidak baik. Jadi yang benar itu adalah ayah dan ibu sama-sama mendidik anak itu imbang. Nah, maka saya akan berikan quote hari ini terhadap anak yang diberi kepercayaan dan kesempatan. Ketika anak dipercaya, diberi kesempatan dan apresiasi apa yang dilakukan, dia akan bertumbuh di dalam tanggung jawab. Kan banyak anak-anak itu nggak tanggung jawab, ya, seperti anak yang dimanja, anak yang tidak pernah diberi kepercayaan oleh orang tuanya, ayahnya terlalu galak, terlalu mengatur. Dengan kedekatan tadi, ya, lewat interaksi, relasi seperti Kak Yudi juga dengan anaknya, ya, Jessica Miracle, wah namanya mantap. Dengan kedekatan itu, ketika anak diberi tanggung jawab, itu dia merasa itu sebagai tanggung jawab yang diberikan. Nah, kalau tidak dekat, waktu anak diberi tanggung jawab, itu dia malah merasa dikasih tugas, dikasih beban, dikasih papa nggak bantu, nggak nemeni. Maka relasinya dulu penting, kedekatannya dulu penting. Dalam kedekatan itu, ketika memberi tanggung jawab, memberi tugas, itu bukan sebagai sebuah beban, tapi sebagai sebuah latihan. Nah, karena itu saya katakan bahwa ketika anak dipercaya, diberi kesempatan, apresiasi apa yang dilakukan, dia akan bertumbuh di dalam tanggung jawab. Saya pesan sponsor dulu, ya Pak, saya senang dengan pelajarannya Pak Jarot, gitu, ya banyaklah yang senang gitu ya. Nah, kalau senang dengan pelajaran saya, maka bisa belajar ya. Hari ini kita cuplik dari buku Menjadi Seorang Ayah. Kalau dibikin cuplikan insight pendek-pendek 15 menit begini, mungkin 50 episode baru selesai kali ya. Jadi silakan belajar di buku yang dengan mudah sekali. Buku-buku saya itu bisa didapatkan, termasuk buku Menjadi Seorang Ayah hari ini, ya. Itu didapatkan di mana? Ada di Tokopedia, buku kita, Shopee, Bukalapak, dan sedang ada program diskon 50%. Dikasih program diskon supaya cukup untuk biaya ongkos kirimnya, ya. Nah, selain buku Menjadi Seorang Ayah, ada banyak buku yang lain yang ada di bisa dilihat di berbagai platform. Pak, saya ulangin lagi, misalnya gimana saya kalau tidak di Indonesia gitu ya. Ini contoh yang di Indonesia ya. Kalau mau beli buku cetaknya, ini saya screenshot dari buku kita. Yang ini dari Bukalapak, yang di bawah ini Tokopedia. Semua judul ada di semua platform. Di semua platform ada semua judul. Ini hanya saya kasih contohnya saja. Nah, kalau yang tinggalnya di luar negeri, maka ini contoh yang saya screenshot ya. Jadi saya masuk ke Google Play ya, lalu masuk ke buku book gitu, ketik nama saya Jarot Wijanarko, muncul nih ya. Banyak banget judul ya, termasuk bukan hanya buku untuk orang dewasa, untuk buku-buku anak usia dini juga ada. Pokoknya masuk ke Google Play, ketik nama saya. Atau ketik Happy Holy Kid juga sama, nanti akan muncul buku-buku yang tersedia. Ya, ini contohnya aja, misalnya di Google Play, lalu masuk buku, ada buku Menjadi Ibu dan yang lain ya. Buku anak-anak usia dini paling banyak ya. Ini juga tuh yang dibikin sama Kak Yudi dan kawan-kawan ya. Sinopsisnya, ceritanya, memang kita adalah orang-orang yang komitmen di dalam pendidikan anak. Jadi kita lewat YouTube kita streaming, yang nggak YouTube di Facebook juga akan ketemu, Instagram juga ketemu, pokoknya masuk sosmed mau YouTube akan ketemu. Kenapa kita buat demikian? Ya supaya ini menjadi pembelajaran. Ini hari-hari ini kan era digital, era milenial. Jadi Bapak Ibu misalnya mau yang Pak saya mau yang gratis saja gitu. Ya boleh juga kita sediakan yang gratis ya ini lewat YouTube ini. Pokoknya ikuti aja terus Family Coaching ini. Saya pokoknya seminggu 2, 3, 4, 5 kali ada waktu diupload, kan bervariasi antara Family Coaching dengan Merit Insight, dengan ceramah. Ya dengan begini ya tentu akan gratis ya, bayar pulsanya saja ya kan. Tapi kalau yang tipe pembelajar nih sistematis, maunya runut ya dapatkan di bukunya ya. Nah, itulah sebenarnya
yang ingin saya sampaikan hari ini. Terima kasih Kak Yudi. Nanti kita sambung lagi ya, karena masih ada sisi lain yang kita mau gali dari Kak Yudi mengenai parenting. Dan nanti kita akan lanjut juga dari sisi pernikahan, karena semua orang tentu punya pergumulan, tapi dari pergumulan itulah keluar mutiara kehidupan yang akan menjadi pelajaran yang mudah bagi yang lain. Saya percaya kalau saya mengajar menjadi seorang ayah. Ayah, bahasa Ibraninya adalah udah ngantuk semuanya, itu udah pusing semuanya. Oh, itu kalau menurut dokter ini, menurut profesor ini artinya demikian. Udah pusing semuanya. Saya juga belajar, saya seorang dokter teologi juga. Tapi saya lebih senang mengajar itu dari kisah nyata, di situ muncul mutiara kehidupan, dan saya tambahkan insight singkat. Saya percaya kita semuanya belajar hari ini. Ya, sampai jumpa di dalam episode selanjutnya. Ya, Tuhan memberkati. Salam dahsyat, salam bahagia, luar biasa.